Halo Cici Ramen Kitchen, mau bikin roti isi pisang coklat. Kita mau bikin biangnya dulu. 200 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram gula pasir, 7 gram ragi instan, 2 sendok teh bread improver, ini optional, kalau kalian nggak punya di skip aja, dan susu cair hangat 300 ml hangat sedikit aja ya. Taruh tepung terigu di mangkuk ini, tambahkan bread improver, tambahkan ragi instan, gula pasir, diaduk dulu sampai rata. Sekarang saya mau menambahkan susu cair. Aduk rata. Ini adalah bahan biang. Jadi teknik membuat roti itu ada yang pakai biang, ada yang nggak pakai, ada yang pakai tengzong yang waktu itu saya praktekkan, ada yang nggak pakai juga, ada yang pakai kentang, ada. Nanti kapan-kapan kita bikin roti yang pakai kentang. Oke, ini biangnya saya tutup dulu dan kita istirahatkan selama 30 menit sampai mengembang. Sekarang kita siapin bahan-bahan yang lainnya. 300 gram tepung terigu protein tinggi, berarti total jumlah tepung terigunya 500 gram ya. Dan ini telurnya 2 butir, itu dari 2 kuning telur dan 1 putihnya. Ini kita kocok dulu. Margarinnya 70 gram dan saya kasih 1 sendok teh garam. Bisa diganti dengan mentega, lebih enak lagi. Nah, ini untuk isiannya banana atau pisang yang udah saya kukus ya, dan saya belah 2. Dan ini dark cooking coklat yang saya parut kasar. Bisa juga diganti meses coklat. Oke, kita mulai aja membuat roti isi pisang coklat. Ini bahan biangnya kita buka. Lalu campurkan bahan biang ini dengan tepung terigu yang 300 gram tadi. Semuanya dicampurin. Uleni dengan kecepatan rendah. Kalau kalian nggak punya mixer, bisa pakai tangan aja. Tambahkan kocokan telur. Kita pakai speed rendah dulu ya. Lalu saya masukin margarin dan garam. Pakai kecepatan tinggi. Uleni terus sampai sekitar 10 menit. Kemampuan mixer beda-beda ya. Kalau diuleni pakai tangan bisa 15 sampai 20 menit. Ini saya lanjutkan. Sekarang sudah cukup segini aja nguleninya. Mau saya lepaskan dari hooknya ini. Ini adonannya lengket banget. Kalau awal-awal bikin roti pasti stres ya, panik gitu ngelihat kok lengket banget gitu. Tapi memang ciri-ciri roti yang empuk itu adonannya lengket. Sekarang saya mau tutup adonan ini pakai plastik atau pakai kain juga bisa. Diistirahatkan selama kurang lebih 50 menit. Nah, sudah mengembang tinggi begini. Kita mau kempeskan. Lalu saya mau taruh di meja kerjanya ini. Kasih tepung biar nggak lengket. Tuang aja. Lalu kita taburi tepung sedikit supaya nggak lengket. Ini kita mau pipihkan ya di gilas-gilas gitu sampai dia jadi adonan yang mulus. Dipipihkan, dan saya mau membagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Kalau kalian mau ditimbangin itu lebih baik ditimbangin, cuma ini saya buru-buru ya, nggak perlu ditimbangin, dikira-kira aja karena ini juga nggak mau dijual. Nah, masing-masing ini kita bulatkan, dibulet-buletin. Ini setengah kilo tepung, hasilnya banyak banget. Ini mau saya bagikan buat takjil, buat tetangganya pembantu saya.
Setelah dibulat-bulatkan gini, harus diistirahatkan selama 15 menit dalam posisi tertutup supaya dia nggak kering. Dan fungsi mengistirahatkan 15 menit ini supaya rotinya ketika dibentuk itu nggak melawan ya, karena dia terlalu elastis. Sudah 15 menit mau kita bentuk roti isi pisang coklatnya. Ini bentuk yang pertama, kita mau bikin 2 bentuk. Dipipihkan dulu pakai rolling pin ini, atau kalau kalian nggak punya bisa pakai botol atau apalah. Oke, sampai gelembung udaranya nggak ada lagi, dan taruh pisang di tengahnya. Ini pisangnya kurang gede ya, kalian bisa pakai yang gede gitu pisangnya. Tambahkan coklat, dan pinggir-pinggirnya kita iris-iris seperti itu, kiri kanan. Lalu mau saya bikin seperti anyaman atau seperti kepang gitu, kiri kanan gitu, tumpuk-tumpukan, dan sebaiknya dicubit-cubit ya, biar nanti pas mengembang itu nggak pada lepas. Ini kayak bedong bayi ya. Oke, bentuk yang pertama sudah jadi. Kita mau bikin bentuk yang kedua. Caranya sama kayak tadi, dipipihkan dulu adonannya. Ini elastis banget, tandanya rotinya empuk. Kalau adonannya nggak diistirahatkan 15 menit itu dia susah nanti digilingnya ini. Selalu balik ke bentuk semula. Makanya harus diistirahatkan. Nah, ini pisangnya taruh di pinggir, tambahkan coklat serutnya. Lalu saya mau tutup pisang coklatnya ini dengan adonan, ditekan-tekan biar nggak bocor. Lalu ujung-ujungnya dipotong-potong seperti itu, kita gulung. Nah, ini bentuk yang kedua, ujung-ujungnya dicubit ya biar nggak pada lepas. Ini bentuk yang kedua, terserah kalian mau yang pertama atau yang kedua atau dua-duanya. Ovennya sudah saya panaskan, dan ini mau kita istirahatkan selama kurang lebih 45 menit sampai mengembang. Setelah itu saya campur kuning telur dengan susu cair, diaduk rata. Ini rotinya saya tutup ya supaya nggak kering. Sudah mengembang 45 menit, kita kasih kuning telur dan susu tadi ya, dioles-olesin. Setelah itu kita oven rotinya. Ngoles kuning telur dan susu ini setelah rotinya sudah mengembang, sudah didiamkan, dan saya oven selama 25 menit tergantung oven kalian. Setelah 25 menit rotinya sudah mateng dan saya dinginkan di atas rak kawat ini. Cantik-cantik ya rotinya. Ini yang bentuk anyaman yang tadi, dan ini yang digulung tadi. Sekarang kita mau cobain rasa rotinya, teksturnya seperti apa. Kita sobek aja. Ini normal ya, kadang ada yang bolong-bolong gitu, nggak apa-apa. Nah, ini lembut banget rotinya, lembut, empuk. Tadi kan pakai bread improver, kalau kalian nggak punya juga nggak apa-apa, nggak pakai bread improver. Sebenarnya nggak begitu ngaruh sih. Tuh lihat, fluffy banget dan coklatnya meleleh. Ini jenis roti yang murah tapi rasanya enak banget. Oke, thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.